Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiulistiani. Saya mahasiswa gizi semester 5. Di video ini saya akan mempresentasikan proses asuhan gizi terstandar pada pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dietetik 1. Sebelum masuk pada asesmen, di sini ada data pasien yang bernama Tuan MDN, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun dan diagnosa diabetes mellitus tipe 2. Langkah pertama itu ada asesmen. Di asesmen ini ada data dasar 1. Diagnosis medis diabetes mellitus tipe 2. 2. Keluhan utama gatal-gatal, sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil. Ketiga, riwayat penyakit sekarang pasien mengidap penyakit DM tipe 2. Dan yang keempat, riwayat penyakit dahulu pasien itu hepatitis B. Kelima, riwayat penyakit keluarga pasien, ada keluarga yang menderita diabetes mellitus. Keenam, riwayat gizi sekarang untuk pasien tidak ada. Ketujuh, riwayat gizi dahulu itu pasien makan 4-5 kali sehari dan sering ngemil makanan khas dan manis-manis. Kedelapan, sosial ekonomi, pasien bekerja sebagai karyawan satpam. Kemudian screening gizi, yang pertama ini pengukuran antropometri, umur 43 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 156,2 cm, dan untuk menentukan status gizi pasien itu menggunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh. Dalam rumus IMT ini yakni BB per TB per kuadrat. Jika dimasukkan dalam rumus 40 dibagi 1,56 kali 1,56. Kenapa menjadi 1,56? Karena untuk tinggi badan dari cm diubah menjadi meter, dari 156,2 cm menjadi 1,56 meter. Jadi hasil dari IMT pasien jika menggunakan rumus IMT itu mendapatkan hasil 16,5 kg per meter. Status gizi pasien untuk IMT-nya itu mendapatkan hasil underweight atau gizi kurang, karena untuk normal IMT untuk orang dewasa 18,5 sampai 25,0, dan untuk pasien ini sendiri IMT-nya hanya 16,5 kg. Untuk laboratorium, HB pasien ini 12 gram per desiliter dan normalnya itu 13 sampai 16 gram per desiliter. Gula darah sewaktu 449 gram per desiliter. Untuk data klinis atau fisik, di sini tekanan darah pasien 140/90. Juga data klinis fisiknya gatal-gatal, sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil. Kemudian identifikasi masalah. Dari data dasar pasien terdapat 8 identifikasi masalah, yakni 1. Diabetes mellitus tipe 2, 2. Gatal-gatal, sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil. Ketiga, hepatitis B. Keempat itu keluarga menderita diabetes mellitus. Kelima, underweight atau berat badan kurang. Keenam, HB rendah. Ketujuh, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan yang ke-8, pasien makan 4-5 kali sehari dan sering ngemil makanan khas dan manis-manis. Kemudian setelah menemukan identifikasi masalah pada asesmen gizi, kita masuk pada diagnosa gizi, yang dimana untuk domain intake-nya ini, yang pertama NI 2.1, asupan makanan dan minuman per oral tidak adekuat, ditandai dengan 4-5 kali sehari dan sering mengemil makanan khas dan manis-manis. Kemudian NI 5.4 itu penurunan kebutuhan zat gizi spesifik natrium yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi 140/90. Lanjut, NI 5.8.2 asupan karbohidrat berlebihan berkaitan dengan penyakit metabolik atau diabetes mellitus tipe 2 yang diderita oleh pasien ini ditandai dengan hasil gula darah sewaktu itu tinggi
yakni 449 gram per desiliter. Kemudian untuk diagnosa gizi domain klinisnya ini ada dua, NC 2.2 dan NC 3.1. Untuk NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi spesifik ditandai dengan HB yang rendah. Dengan hasil lab, HB pasien itu 12 gram per desiliter, sedangkan untuk normalnya 13 sampai 16 gram per desiliter. Kemudian NC 3.1. Berat badan kurang berkaitan dengan penyakit metabolik yang ditandai dengan hasil IMT atau indeks massa tubuh pasien yang tidak normal, yakni 16,5 kg per meter kuadrat atau underweight. Kemudian untuk diagnosa yang terakhir ini domain perilaku dan lingkungan ada satu, yakni NB 1.5. Dalam domain ini pilihan makanan yang tidak diinginkan itu berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melakukan perubahan gizi, ditandai dengan pasien yang makan 4-5 kali sehari dan sering ngemil makanan khas yang manis-manis. Setelah menentukan diagnosa gizi, kita masuk pada intervensi. Di intervensi ini, yang pertama ada terapi diet. Jadi jenis diet yang digunakan untuk penyakit pasien ini diabetes mellitus tipe 2 itu menggunakan diet penyakit DM tipe 2. Dan tujuan diet itu yang pertama mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin atau endogenus dan eksogenus dengan obat penurun glukosa oral dan aktivitas fisik. Kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang normal. Keempat, meningkatkan zat gizi tertentu, yakni hemoglobin. Dan yang kelima itu menurunkan zat gizi tertentu, yakni natrium, yang berkaitan dengan hipertensi yang diderita oleh pasien. Kemudian syarat diet. Syarat diet ini yang pertama itu kebutuhan energi sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Kedua, kebutuhan protein sebesar 20% total asupan energi. Ketiga, asupan lemak yang dianjurkan sekitar 20% kebutuhan kalori dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Keempat, karbohidrat yang dianjurkan itu sebesar 55% total asupan energi. Dan yang kelima itu konsumsi karbohidrat kurang dari 130 gram per hari, tidak dianjurkan. Kemudian bentuk makanan yang diberikan kepada pasien itu makanan biasa dan cara pemberiannya itu secara oral. Kemudian di sini ada kebutuhan energi dan zat gizi pasien. Pasien di sini menggunakan rumus BMR atau untuk pasien diabetes mellitus. Pertama-tama kita menentukan berat badan ideal pasien, yang dimana rumus berat badan ideal ini tinggi badan kurang 100 kurang 10%. Jika dimasukkan dalam rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurang 10%, itu 156,2 kurang 100 dan dikurang 10% itu mendapatkan hasil 50,6 kg. Jadi untuk berat badan idealnya yang harusnya pasien berat badannya sebelum itu 40 kg, yang idealnya itu 50,6 kg. Kemudian untuk rumus BMR ini 30 dikali berat badan ideal atau hasil dari berat badan ideal tadi. 30 dikali 50,6 itu hasilnya 1518. Masuk pada rumus faktor stres yang dimana ini 5% dikali 1518 hasilnya 75,9, dan faktor aktivitas itu diambil 10% dikali 1518 hasilnya 151,8. Untuk energi itu hasil dari BMR ditambah dengan faktor aktivitas dan dikurang dengan faktor stres. Hasilnya 1518 ditambah 151,8 dan dikurang 75,9 itu mendapatkan hasil 1593,9 kilokalori. Jadi ini
kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian untuk kebutuhan protein itu 20% dikali 1593,9 dan dibagi 4. Hasilnya 79,7 gram. Jadi kebutuhan protein untuk pasien ini untuk proteinnya 79,7 gram. Dan untuk lemak 25% dikali 1593,9 dibagi 9 itu hasilnya 44,3 gram. Dan untuk karbohidrat 50% dikali 1593 dibagi 4 hasilnya 199,1 gram. Jadi kebutuhan karbohidrat untuk pasien ini 199,1 gram. Kemudian untuk intervensi itu ada terapi edukasi. Tujuannya itu memberitahukan kebutuhan pasien dalam sehari, menyampaikan tujuan pemberian diet, dan menyampaikan jenis makanan yang diperbolehkan dan jenis makanan yang dibatasi. Kemudian untuk sasaran pasien dan keluarga, waktu pemberian edukasi 10-15 menit, tempatnya itu di ruang inap pasien, dan metodenya menggunakan leaflet. Kemudian materinya itu menjelaskan mengenai diet penyakit DM tipe 2, serta menjelaskan anjuran makanan yang baik dikonsumsi dan makanan yang tidak dianjurkan. Terakhir itu pada proses asuhan gizi terstandar ada rencana monitoring evaluasi atau MONEV. Yang pertama untuk monitoring itu, pertama pengukuran antropometri dilakukan setiap awal dan akhir pemeriksaan. Kedua, hasil laboratorium itu dilakukan setiap ada pemeriksaan. Dan hasil data klinis fisik itu dilakukan setiap hari. Kemudian untuk dietary atau recall makanan itu dilakukan setiap hari. Untuk evaluasi, yang pertama mengecek kembali pengukuran antropometri, yang kedua mengecek kembali hasil laboratorium, ketiga mengecek kembali hasil data klinis fisik, dan yang keempat kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan. Sekian video presentasi saya mengenai proses asuhan gizi terstandar pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menentukan identifikasi masalah, kita masuk dalam diagnosa gizi.